Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi di UAS. Untuk kesempatan terakhir ini saya mau menyampaikan UASnya, tugas UASnya ya. Saya sudah buat soal di blog saya. Di blog saya ini ya, soal basis data. Soal sistem basis data dan tugas sistem basis data. Di sini kalian ada 9 soal, ada satu soal 10, 9-nya 1 sampai 9 ini hanya tinggal kalian menyebutkan saja gitu ya, sangat gampang sekali. Dan ini mungkin bisa kalian cari referensi jawabannya di web saya ini, ada insya Allah. Asalkan kalian membacanya pasti jawaban itu ada di blog saya karena lengkap tentang basis data semua ya. Terus untuk yang nomor 10, saya akan buat video yang dimana video ini terdapat tugas membuat sebuah database tentang tetap kelanjutan dari kemarin, yaitu membuat sebuah database di perpustakaan yang lengkap sampai sampai pengawas, peminjam, pengembalian, anggota, terus buku, petugas, dan rak semuanya. Ini secara lengkap gitu ya. Terus apa saja sih tentang tugasnya ini? Tugasnya sangat gampang ya. Kan ini kan sudah saya terangkan dan saya sudah praktekkan kemarin di video saya sebelumnya di channel YouTube saya. Jadi untuk saat ini tinggal kalian buat database ya, terus buat tabel seperti ini, 6 tabel di dalam database tersebut. Pertama kalian buat flowchart relasi dari alur masing-masing tabel ini. Pastikan kalian sudah tahu tentang flowchart gitu ya, jadi panah-panah gitu ya. Terus ini kemana, saya contohkan mungkin ya sedikit. Ini kan seperti ini, sedikit saja ya. Misal ini kan peminjam, ini buku, petugas, anggota. Jadi ada relasi. Ini hanya contoh. Anggota akan meminjam, tapi bukan relasi di dalam database ya. Bukan relasi yang ada di, bukan relationship yang ada di database, tapi buat relasi, flowchart relasi itu di Draw.io atau dan semacamnya. Jadi buat flowchart di ini dulu. Konsep database-nya itu buat flowchart dulu sebelum membuat database. Jadi kalian buat entah anggota gitu ya. Jadi nanti ada ini anggota gitu ya. Terus anggota, setelah anggota apa gitu ya. Jadi intinya anggota ada apa ya, ini anggota buku misalkan, buku. Terus nanti intinya buat seperti ini sampai finish gitu ya. Kalau saya buat nanti kalian tidak mikir gitu ya dengan tugas ini. Intinya buatnya itu di Draw.io atau semacamnya, akan banyak aplikasi tentang membuat flowchart itu. Terus apa saja yang di flowchartkan, yaitu relasinya anggota, pengembalian, peminjaman, buku, petugas, rak. Ini yang kalian buat flowchart dulu sebelum membuat database. Oke, paham? Atau kalian cari di Google referensi contoh flowchart pembuatan basis data gitu ya sebelum buat relasi gitu ya. Terus selanjutnya, tugas selanjutnya, pertama buat flowchart, tugas kedua di dalam video ini kalian membuat tabel di dalam database tersebut, 6 ini ya, 6 tabel. Saya tidak membuat langsung database karena kalau saya membuat kalian nanti gampang hanya mengikuti. Sekarang itu berpikir bagaimana membuat database itu secara benar,
bagaimana cara membuat sebuah nama tabel yang tidak salah, gitu kan ya. Saya sudah jelaskan kemarin, kalau membuat database itu nama tabel itu harus ada underscore, harus, tidak boleh ada spasi, wajib ya. Jadi jangan sampai lupa aturan-aturan yang seperti itu. Membuat sebuah database tidak boleh ada spasi ya. Terus ini 6 tabel dibuat sama kalian secara lengkap ya. 6, terus aturan-aturannya harus kalian ikuti. Kalau sudah 6 ini tabel sudah dibuat sama kalian, terus lagi aturan-aturannya yaitu tipe data. Tipe data kalau tanggal apa, date kan biasanya, kalau ID itu apa. Terus integernya kalian harus tentukan. Ini aturan-aturan membuat database. Integernya harian kalian harus benar-benar paham. Terus cara membuat relasi agar tidak error harus bagaimana. Kalian itu aturan-aturannya harus dipahami dulu. Paham ya? Jadi buat 6 tabel ini ada aturannya. Aturannya kalian pelajari dulu video-video saya sebelumnya. Kalau sudah membuat dari 6 tabel tersebut, kalian buat relasi antar tabel ini. Relasinya sampai mana gitu ya. Terus hubungannya dengan tabel berikut ini bagaimana, begitu ya. Paham? Kalau sudah paham, saya akhiri dulu dalam video ini. Tugas ini 2 minggu ya. Saya target 2 minggu karena harus menjawab dan sekaligus ada tugas. Jadi saya kasih 2 minggu. Kalau Selasa berarti Selasa lagi harus wajib sudah dikumpulkan semua. Saya mohon pada mahasiswa, bukan 2 minggu sih, 10 hari. Selasa berarti kumpulnya hari apa ya? 8, 9, 10 berarti antara Kamis atau Jumat gitu ya dikumpulkan. Nanti saya buatkan Google Classroom untuk jadwal masalah ini, pengumpulan tugasnya. Oke. Kalau sudah mohon kalau ada jawaban ada pertanyaan silakan komen di blog saya atau di Google Classroom boleh, atau di YouTube konten yang saya buat ini. Jadi hanya ini tugas saya. Dan silakan jawab di ini ya, nanti jawabnya di Google Classroom. Tinggal kalian pelajari dan jawab. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.